Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas akuntansi C akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang manajemen piutang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Nur Sajidah dengan NPM D2001649 dan rekan saya Nining dengan NPM D22001 dan Sonia dengan NPM D2201767. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nining. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30-90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang usaha jangka pendek. Yang pertama, piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Dalam perkiraan piutang usaha, dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal atau kurang dari 1 tahun, maka disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Tetapi, jika lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aktiva tidak lancar. Yang kedua, piutang usaha yang akan diterima merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan, akan tetapi belum atau tidak saatnya untuk diterima. Piutang ini timbul pada suatu akhir periode, di mana sebenarnya tagihan tersebut akan diterima pada periode yang akan datang. Adapun hal-hal yang termasuk dalam piutang yang akan diterima. A. Bunga yang masih harus diterima karena timbulnya aktiva seperti wesel tagih dan bon. B. Piutang sewa yang timbul dari penyewaan seperti sewa gedung, sewa mobil atau alat-alat berat yang lain. C. Pendapatan piutang merupakan sebagai hasil investasi dalam perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen piutang. Warren Rip dan Pes mengklasifikasikan piutang menjadi 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Yang pertama, piutang usaha, yaitu timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, wesel tagih, yaitu jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Yang ketiga, yaitu piutang lain-lain, meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha yaitu volume penjualan kredit, syarat pembayaran kredit, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan dalam penagihan piutang, dan kebiasaan pembayaran pelanggan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Pertimbangan yang biasa digunakan untuk mengevaluasi calon-calon pelanggan nasabah yaitu menggunakan prinsip 5C, karakter, capacity, kapital, kolateral, dan conditions. Nah, yang pertama, karakter. Kemungkinan dari pelanggan secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Yang kedua, capacity. Pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Yang ketiga, kapital. Diukur oleh posisi finansial perusahaan. Keempat, kolateral. Dicerminkan dari aktiva yang dijaminkan keamanan kredit. Yang kelima, conditions,
yaitu pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan atau perkembangan dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tingkat perputaran piutang. Perputaran atau periode terikatnya modal di dalam piutang tergantung kepada syarat pembayaran. Makin lama syarat pembayaran, maka makin lama modal terikat pada piutang. Tingkat perputaran piutang dihitung sebagai berikut: penjualan kredit bersih, perputaran piutang, rata-rata piutang, periode terikatnya modal dalam piutang 360 hari, rata-rata pengumpulan piutang, perputaran, dan piutang. Untuk materi berikutnya yaitu tentang kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah sekumpulan keputusan meliputi: 1. Masa kredit yang merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembeliannya. 2. Potongan harga diberikan untuk pembayaran lebih cepat, termasuk presentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran dilakukan untuk mendapatkan potongan. 3. Standar kredit memiliki arti kekuatan keuangan dan kelayakan kredit yang disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit. 4. Kebijakan penagihan yang diukur oleh seberapa keras atau lunaknya perusahaan dalam menagih akun-akun yang lambat dalam pembayarannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pengumpulan piutang. Kegiatan perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai disebut anggaran pengumpulan piutang. Cara menyusunnya dapat dilihat pada contoh berikut ini. Si Pimandi Angin merencanakan penjualan sebagai berikut: beban penjualan dan jumlah penjualan. Beban penjualan pada bulan Oktober sebesar 7 dengan jumlah penjualan 70 juta rupiah. Bulan November jumlah penjualannya sebesar 80 juta rupiah. Dan bulan Desember jumlah penjualannya sebesar 100 juta rupiah. Keterangan lainnya, 80% penjualan dilakukan secara kredit. Syarat pembayaran atau cash discount ditetapkan sebesar 2/10 dan N3/30. Berdasarkan pengambilan, cara konsumen membayar adalah sebagai berikut: A. 60% membayar 10 hari dalam bulan penjualan. B. 20% membayar 1 bulan setelah bulan penjualan. C. 15% membayar 2 bulan setelah bulan penjualan. D. 5% tetapkan sebagai piutang tak tertagih. Pendapatan lain-lain pada bulan Oktober sebesar 13 juta rupiah, bulan November sebesar 15 juta rupiah, dan bulan Desember sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya, biaya promosi pada bulan Oktober sebesar 12 juta rupiah, November sebesar 10 juta rupiah, Desember sebesar 8 juta rupiah. Biaya penjualan pada bulan Oktober sebesar 10 juta rupiah, November sebesar 12 juta rupiah, Desember sebesar 18 juta rupiah, Januari sebesar 14 juta rupiah, dan Februari sebesar 7 juta rupiah. Pertanyaannya, susunlah anggaran piutang. Jawabannya: 1. Penjualan kredit pada bulan Oktober senilai 70 juta rupiah dikali 80% sama dengan 56 juta rupiah. 80% dari mana? Dari soal keterangan lainnya, yaitu 80% penjualan dilakukan secara kredit. Pada bulan November senilai 80 juta rupiah dikali 80% sama dengan 64 juta rupiah. Selanjutnya, bulan Desember senilai 100 juta rupiah dikali 80% sama dengan 80 juta rupiah. Penerimaan piutang. A. Penjualan kredit bulan Oktober. 1. Penerimaan piutang bulan Oktober senilai 56 juta rupiah dikali 60% sama dengan 33.600.000 rupiah. 60% ngambil dari soal yang A. 60% membayar 10 hari dalam bulan penjualan. Cash diskon
sebesar Rp33.600.000 dikali 2% sama dengan Rp672.000. Hasil dari penerimaan piutang bulan Oktober dikurangi cash diskon, maka hasilnya Rp32.928.000. 2. Penerimaan piutang bulan November senilai Rp56 juta dikali 20% sama dengan Rp11.200.000. 3. Penerimaan piutang bulan Desember senilai Rp56 juta dikali 15% sama dengan Rp8.400.000. Selanjutnya B. Penjualan kredit bulan November. 1. Penerimaan piutang bulan November sama dengan Rp64 juta dikali 60% sama dengan Rp38.400.000. Cash diskon Rp38.400.000 dikali 2% sama dengan Rp768.000. Maka hasilnya Rp37.632.000. 2. Penerimaan piutang bulan Desember senilai Rp64 juta dikali 20% sama dengan Rp12.800.000. 3. Penerimaan piutang bulan Januari senilai Rp64 juta dikali 15% sama dengan Rp9 juta. C. Penjualan kredit bulan Desember. 1. Penerimaan piutang bulan Desember senilai Rp80 juta dikali 60%, hasilnya Rp48 juta. Cash diskon Rp48 juta dikali 2% sama dengan Rp960.000. Maka hasil dari Rp48 juta dikurang Rp960.000, hasilnya Rp47.040.000. 2. Penerimaan piutang bulan Januari senilai Rp80 juta dikali 20% sama dengan Rp16 juta. 3. Penerimaan piutang Februari senilai Rp80 juta dikali 15% sama dengan Rp12 juta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Masalah-masalah akuntansi yang bersangkutan dengan piutang dagang meliputi 3 hal, yaitu A. Pengakuan piutang dagang, B. Penilaian piutang dagang, C. Kerugian piutang dagang. Pencatatan kerugian piutang dagang dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu A. Metode cadangan, B. Metode penghapusan langsung, C. Pengalihan piutang, D. Pengajuan dengan kartu kredit. Nah, di sini terdapat contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT SDI selama bulan Maret 2017. 1. Dijual barang dagang sebesar Rp600 juta secara kredit. 2. Diterima pelunasan piutang dagang dari pelanggan sebesar Rp570 juta. 3. Dihapus piutang dagang kepada Tuan Bas sejumlah Rp2.400.000. 4. Dihapus piutang dagang kepada Tuan BN sejumlah Rp4.200.000. 5. Tuan Bas melunasi piutang yang telah dihapus sebesar Rp1.800.000. Nah, diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas apabila perusahaan menggunakan metode langsung dalam mencatat penghapusan kerugian piutang. Yang kedua, apabila perusahaan menggunakan metode cadangan dan menaksir kerugian piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebesar 1,5% dari total penjualan, hitunglah selisih beban kerugian piutang yang dihitung dengan kedua metode tersebut. Untuk penyelesaian nomor 1, di sini kan diminta untuk membuat jurnal. Nah, di sini
dibuatkan Jurnal Umum PTSDI untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2017. Nah, keterangan yang pertama, piutang dagang dimasukkan ke dalam debit sebesar 600 juta rupiah, penjualan dimasukkan kredit 600 juta rupiah. Yang kedua, kas dimasukkan ke debit 570 juta rupiah dan piutang dagang dimasukkan kepada kredit 570 juta rupiah. Yang ketiga, beban kerugian piutang dimasukkan debit 2.400.000 rupiah dan piutang dagang dimasukkan kredit 2.400.000 rupiah. Yang keempat, beban kerugian piutang dimasukkan ke debit 4.200.000 rupiah, piutang dagang dimasukkan ke kredit 4.200.000 rupiah. Yang kelima, kas dimasukkan ke debit sebesar 1.800.000 rupiah, beban kerugian piutang dimasukkan ke kredit sebesar 1.800.000 rupiah. Maka total keseluruhan debit sebesar 1.178.400.000 rupiah dan kredit 1.178.400.000 rupiah. Untuk penyelesaian nomor 2 diminta untuk selisih. Nah, yang pertama untuk metode langsung, yaitu beban kerugian hutang sama dengan 2.400.000 rupiah ditambah 4.200.000 rupiah dikurangi 1.800.000 rupiah. Maka hasilnya 4.800.000 rupiah. Kemudian menggunakan metode cadangan. Beban kerugian piutang sama dengan 1,5% dikali 600 juta rupiah, hasilnya yaitu 9 juta rupiah. Maka selisihnya yaitu metode cadangan dikurangi metode langsung. Nah, berarti 9 juta rupiah dikurangi 4.800.000 rupiah. Maka hasilnya 4.200.000 rupiah. Contoh soal perputaran piutang. Pada PT Sukses Kemilau memiliki penjualan kredit bersih sebesar 200 juta. Selain itu, saldo piutang awal tahun sebesar 30 juta. Namun, pada akhir tahun saldo piutang sebesar 20 juta. Jadi, berapakah rasio perputaran piutang PT Sukses Kemilau? Untuk menjawabnya, kita harus mencari piutang rata-ratanya dengan rumus piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Di sini piutang awalnya 30 juta ditambah piutang akhirnya 20 juta menjadi 50 juta dibagi 2 dan hasilnya 25 juta. Setelah itu, kita mencari rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit bersih dibagi piutang rata-rata. Di sini penjualan kredit bersihnya yaitu 200 juta dibagi 25 juta, hasilnya sama dengan 8. Jadi tingkat perputaran piutang PT Sukses Kemilau yaitu 8 kali dalam setahun. Saya akan menjelaskan contoh soal manajemen piutang. Suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata 800 juta rupiah. Perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan mencapai dengan 1.050 juta rupiah. Dan profit margin 15%. Sementara biaya dana sebesar 16%. Apakah rencana penjualan kredit tersebut menguntungkan perusahaan? Masalah di atas dapat dianalisis dengan membandingkan manfaat atau benefit dan biaya atau cost berikut. Jawabannya keuntungan. Tambahan keuntungan karena ada penjualan kredit sama dengan 1.050 juta rupiah dikurang 800 juta rupiah dikali 15% sama dengan 37.500.000 rupiah. Biaya
1. Perputaran piutang. N per 60 sama dengan 360 per 60. 360 karena N-nya itu 1 tahun. Berarti 1 tahun ada 360 hari. Sama dengan 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang. 1.050.000.000 rupiah per 6 sama dengan 175 juta rupiah. 3. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut 85% dikali 175 juta rupiah sama dengan 148.750.000 rupiah. Biaya dana untuk tambahan modal guna investasi pada piutang. Hasil dari dana yang diperlukan dikali 16%, berarti 148.750.000 rupiah dikali 16% sama dengan 23.800.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, manfaat atau keuntungan dikurang biaya. Manfaat atau keuntungan dengan jumlah 37.500.000 rupiah dikurangi biaya 23.800.000 rupiah dengan hasil 13.700.000 rupiah, yaitu tambahan keuntungan. Jadi, kebijakan penjualan kredit akan memberi manfaat bersih atau keuntungan sebesar 13.700.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.